Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Bertemu lagi bersama saya Wahid Ihwan dalam acara Raos Ramadan on Sinear. Ya teman-teman sekalian, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan nih untuk bisa mendengarkan kembali siaran dari Raos nih. Dan hari ini kita sudah ditemani oleh Ustadz Hendra nih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, ini bulan Ramadan ini kesibukannya apa nih biasanya Ustadz? Masya Allah, tetap berusaha untuk istiqomah, menggunakan setiap waktunya untuk bisa beribadah. Masya Allah. Dan alhamdulillah beliau juga bisa sempat untuk ngisi di Raos ini Ustadz ya. Alhamdulillah. Karena biasanya Ramadan nih padat banget nih jadwalnya Ustadz ya. Masya Allah ya Karim. Ya, alhamdulillah teman sekalian, bersama Ustadz Hendra kita akan mengupas atau bincang-bincang seputar Ramadan sarana menggapai ampunan Allah Ustadz ya. Jadi bagaimana di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan ampunan Allah? Seperti apa sih caranya teman-teman sekalian ya? Langsung aja teman-teman sekalian kita akan bahas tentang Ramadan sarana untuk menggapai ampunan Allah bersama dengan Ustadz Hendra. Gimana Ustadz jadi nih? Baik, kita sering mendengar bahwa Ramadan itu adalah merupakan Ramadan bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan magfirah, sehingga kemudian banyak sekali kaum muslimin, para salafus saleh, ulama yang senantiasa meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya kepada bulan Ramadan. Kenapa? Karena tadi ada kesempatan besar yang Allah berikan kepada siapapun yang ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau seandainya kita melihat Kang Wahid ya, mulai dari siangnya, malamnya, itu bisa menjadi jalan Allah memberikan maghfirahnya kepada kita semuanya. Oh gitu. Walaupun malam tidur kita Ustadz. Walaupun malam hari Ya. gitu ya, bukan dengan puasa di siang hari, tapi dengan melakukan berbagai macam amal ibadah di malam hari, itu bisa menjadi jalan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada siang harinya sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siap. Barang siapa yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan imanan, karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan ikhlas hanya mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala semata, maka ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, itu Hadisnya jelas Ustadz ya. hadisnya jelas, riwayat Bukhari Muslim. Kemudian kita lihat malam harinya, kata Nabi, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam hari bulan Ramadan, Rasulullah tidak mengatakan man sholat, barang siapa yang sholat, gitu ya, tidak, tapi menggunakan kata yang lebih umum. Man qoma, barang siapa yang menghidupkan malam hari bulan Ramadan dengan berbagai macam amal soleh, bisa dengan melaksanakan sholat tarawihnya, bisa dengan bersedekahnya, bisa dengan tilawah Al-Qur'annya, bisa dengan memperbanyak zikirnya, imanan wahtisaban, semuanya itu dilakukan karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas hanya mengharapkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Jadi siang harinya ketika seseorang melaksanakan puasa, Allah berikan ampunan, malam harinya berpeluang juga untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka pantas bulan Ramadan disebut dengan bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan hadisnya tadi disampaikan teman-teman sekalian oleh Ustadz Hendra tadi. Di situ disebutkan jelas Ustadz ya, bahwa diampuni dosa-dosanya gitu ya. Jadi memang betul yang disampaikan oleh beliau tadi, bahwa bulan Ramadan ini penuh dengan maghfirah Ustadz ya, penuh dengan ampunan Allah. Nah, kalau upayanya sendiri nih Ustadz, kira-kira
di siang hari atau di malam hari seperti tadi menghidupkan malam gitu kan, apakah memang harus diisi dengan hal yang tadi atau misalkan yang penting malam itu hidup, misalkan wah kita kumpul-kumpul aja nih, kumpul-kumpul ngobrol gitu kan, hidup juga tuh Ustaz ya, cuman cuman beda isinya gitu, Baik. atau ada ibadah spesifiknya nggak sih Ustaz? Baik. Ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa Rasulullah menggunakan kalimat yang lebih umum dibandingkan dengan sholat, Ya. gitu ya. Jadi koma itu menghidupkan dengan apa? Dengan berbagai macam amalan ibadah. Amalan ibadah. Walaupun tidak secara detail Ya. Rasulullah menceritakan apakah harus zikir kan tidak. Yang penting menghidupkan malam hari dengan beribadah kepada Allah. Kalau seandainya ngobrolnya itu menjadi jalan kita semakin yakin kepada Allah sih bagus, Wah. gitu ya. Jadi kan dalam Al-Quran Allah sampaikan waman asanu qaula mimman da'a ilallah wa amila sholihah. Jadi perkataan yang paling bagus, yang paling baik itu adalah perkataan yang mengajak seseorang untuk bisa lebih yakin kepada Allah, untuk bisa senantiasa istiqomah dalam melakukan amal soleh. Jadi kalau misalkan malam hari misalkan ngobrol, Iya. tapi bisa menjadi jalan kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu adalah obrolan yang bermanfaat. Oh iya betul. Begitu ya. Nah, termasuk juga mungkin bisa dilakukan dengan kita memperbanyak istighfar. Oh, Masya Allah. Gitu ya, dengan memperbanyak istighfar, kesempatan untuk memperbanyak tobat di bulan Ramadan, karena memang pas waktunya di mana Allah memberikan magfirah. Jadi nanti Allah akan lihat siapa di antara kita yang betul-betul ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia akan berusaha semaksimal mungkin. Dia jaga puasanya, termasuk juga dia akan memaksimalkan untuk tadi menghidupkan malam hari bulan Ramadan. Nah, mungkin salah satu di antaranya adalah dengan memperbanyak istighfar, gitu ya, dengan memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun malam hari tadi yang disampaikan beliau, kita ngobrol-ngobrol asal konten yang diobrolin itu positif dan mengingatkan pada Allah, boleh jadi itu sebagai jalan juga Ustaz ya. Kecuali ngobrol misalkan ngomongin gimana artis kemarin tuh masuk penjara tuh, gibahin orang gitu, itu Atau boro-boro pengen dapat ampunan Allah, yang ada justru malah dapat dosa, dosa. gitu. Gibah malah ya. Malah jadi gibah gitu kan. Makanya hati-hati sekalipun bukan di siang harinya, tapi di malam harinya kan, karena Betul, kita betul. tahu setiap waktu, setiap saat, siangnya, malamnya, Masya Allah penuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini malah ngobrolin orang lain, malah jadi gibah, malah jadi ngupat. Apalagi kalau seandainya dilakukan pada saat puasa di siang hari bulan Ramadan, itu bisa menghancurkan, menghilangkan pahala puasanya itu sendiri. Sayang banget Ustaz ya. Sekalipun memang puasanya tetap sah, Nggak batal Ustaz ya. tidak batal, tapi bisa menghilangkan pahala daripada puasa di bulan Ramadan itu sendiri dengan cara gibah. Betul. Oh, jadi gibah, ngomongin orang atau gibah di siang hari atau maksiat lain saja yang tidak membatalkan puasa, walaupun nggak batal tapi apa pahalanya pada rontok saja. Ya, salah satu di antara yang bisa membatalkan pahala puasa dalam keterangan kan ada 5 gitu ya. Salah satu di antaranya adalah tadi gibah, ngomongin orang lain gitu ya. Termasuk juga namimah, sumpah palsu, adu domba gitu ya. Melihat sesuatu kemaksiatan dengan hawa nafsu gitu, itu bisa menghilangkan pahala puasa tuh, sekalipun puasanya sah. Hanya saja tentu sekalipun puasanya tetap sah, tapi kan tidak mendapatkan apa-apa, rugi malah saja. jadi rugi. Betul. Sehingga kata Nabi, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal juwal antos. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan hasil daripada puasanya itu sendiri, Betul. tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan ampunan dari Allah, hanya sekedar mendapatkan haus dan dahaga saja, kan haus lapar Dan saja. lapar. Oh gitu. Jadi ada orang yang dia berpuasa bukannya dapat ampunan, dapat pahala, tapi dia cuma dapat capek, haus dan lapar aja Ustaz ya. Betul, bahkan yang lebih mengerikan sebagaimana dalam keterangan disampaikan oleh Rasulullah, bu'dan, jauh
Bu'dan itu kan berasal dari kata ba'idun, Yap. bu'dan, jauh daripada rahmat Allah. Artinya celaka. Siapa yang celaka? Liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan rugi ya. Iya, betul, Kita Ustaz. sudah berusaha sekeras mungkin masuk kepada bulan Ramadan, tapi ternyata amalan yang kita lakukan biasa-biasa saja. Allah Maha tahu tuh siapa Betul. di antara kita yang ingin betul-betul mendapatkan ampunan Allah, siapa yang acuh tak acuh gitu dengan bulan Ramadan sendiri. Jadi kalau dengan bulan Ramadan saja kita sudah acuh tak acuh, dengan cara apa lagi Allah memberikan peringatan kepada kita untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan ini sebetulnya harusnya cukup buat pengingat buat kita, Ustaz ya, bahwasanya kita harus memperbanyak amal nih, Ustaz ya. Betul, karena kan kita sadar kita makhluk yang penuh dengan Iya, dosa. betul. Kita makhluk yang penuh dengan kemaksiatan. Kang Wahid punya dosa? Wah, pasti, Ustaz. Pasti Punya. punya atau tidak punya? Pasti punya, Ustaz. Pasti punya ya. Punya. Punya atau banyak? Banyak. Banyak atau banyak sekali? Waduh, dipancing terus, nambah terus kayaknya nih. Kita mau Masya Allah luar biasa banyak sekali dosa kemaksiatan yang kita lakukan kan. Boleh jadi setiap pagi, siang, sore sampai malam kita terus-terusan melakukan dosa. Nah tentu bagi kaum muslimin Masya Allah bulan Ramadan ini adalah momen supaya kita bisa betul-betul mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah itu dia teman-teman sekalian, bagaimana tadi Ustadz Hendra menyampaikan bahwasanya di bulan Ramadan ini harus kita manfaatkan dengan ibadah-ibadah, Ustadz ya, agar kita selain mendapatkan pahala juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman juga mungkin ketika bulan puasa nonton YouTube, Ustadz, nonton Raos ini bisa dapat pahala juga, Ustadz ya. Karena niatnya, wah saya pengen belajar nih nonton Raos gitu ya. Bisa jadi jalan, Ustadz ya. Bisa jadi jalan karena kan ini bagian daripada ketakwaan. Betul, Gitu betul. kan. Jadi kalau seandainya memang kita mengikuti apa yang sekiranya dilakukan oleh Rasulullah, kita menambah keilmuan, termasuk juga mendengarkan raos ini Iya, gitu ya. betul. Nah, ini juga bisa menjadi jalan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Emang betul Ustaz? Apa dalilnya? Ada, Allah sampaikan dalam Quran Oh, surat ada. Al-Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi barang siapa yang mencintai Allah fattabi'uni, maka dengan cara kita mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan bukti cinta Iya, kita betul. kepada Allah. Dan apa buahnya, apa manfaatnya dengan kita mengikuti Rasulullah? Maka kata Allah dalam ayat ini, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi kalau misalkan selama di bulan Ramadan ini kita melihat YouTube yang bermanfaat Betul. seperti Raos ini, Betul. maka tentu ini bisa menjadi jalan kecintaan dan maghfirah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Masya Allah ya. Jadi intinya adalah di bulan Ramadan ini teman-teman sekalian, bagaimana kita bisa mengisi sebisa mungkin full dengan hal-hal yang positif, Ustaz ya, apalagi berbau-bau ibadah gitu ya, Ustaz. Betul, harus dimaksimalkan Betul, mumpung bulan Ramadan, Betul sekali. karena nggak ada jaminan buat kita untuk bisa sampai lagi ke bulan Ramadan berikutnya. Oh, iya, Boleh betul, jadi iya, betul. bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan yang terakhir Terakhir. untuk kita. Begitu Kang Wahid. Siap. Nah, itu dia teman-teman sekalian, bagaimana tadi kita membahas tentang agar bulan Ramadan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bersama Ustadz Hendra. Nah, mungkin terakhir nih Ustadz, pesan buat teman-teman sekalian agar ibadahnya lebih maksimal lagi bulan Ramadan, Ustadz. Baik, tentu harus kemudian menghadirkan tekad yang kuat dalam diri kita, gitu ya, bahwa ya Allah di bulan Ramadan ini saya ingin sekali untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalkan tanpa ada tekad yang kuat, nah, orang nanti biasa-biasa saja menjalankan betul, ya. berbagai macam ibadah di bulan Ramadan Betul, ini. betul. Tapi kalau tekadnya kuat untuk bisa mendapatkan ampunan Allah, maka pasti dia akan memaksimalkan setiap waktunya. Dia akan jaga puasanya. Setiap malamnya dia akan berusaha untuk istiqomah untuk sholat tarawihnya, untuk baca Qur'annya.
Kenapa? Karena punya tekad dalam dirinya untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tentu ini yang tidak kalah penting ini adalah ya hadirkan tekadnya dalam diri kita untuk bisa mendapatkan ampunan Allah. Kalau tanpa ada tekad yang kuat, ya nanti kita bisa lihat ibadahnya biasa-biasa saja. Jadi yang lebih banyaknya apa? Tidur terus tidur gitu ya. Bangun pas ngabuburit. Dari pagi sampai siang Iya, tidur gitu ya. Bukan tidak boleh, hanya Iya, saja kan sayang Betul, gitu ya. Ibadah-ibadah yang lainnya jadi tidak dilaksanakan. Betul. Jadi bangun teh cuman sholat aja, nanti beres sholat tidur lagi. Karena tidurin orang berpuasa berpahala katanya gitu. Ya, walaupun tidak menjadi alasan. Iya, benar. Ya sekalipun ada keterangan seperti itu, tapi dah mending keneh tidur gitu ya. Sayang dengan ibadah yang lain yang kemudian kita tidak bisa lakukan. Betul. Gitu ya. Kemudian yang kedua, selain daripada tekad yang kuat di dalam diri kita, tentu kita harus banyak berdoa kepada Allah, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa pertolongan yang Allah berikan kepada kita tidak mungkin kita bisa melakukan berbagai macam amal soleh di bulan Ramadan ini. Betul, gitu ya. Sehingga penting sekali untuk kemudian kita memperbanyak doa gitu ya. Dalam doa itu kita menyadari sebetulnya bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, sementara Allah zat yang maha segala-galanya. Kita ini adalah makhluk yang berlemur dosa, sementara Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan ampunan kepada kita semuanya. Sehingga kalau misalkan kita sadar terhadap itu, bahwa kita adalah makhluk yang lemah, kita nggak punya kekuatan untuk bisa melakukan berbagai macam ibadah gitu ya, maka tentu hati ini akan senantiasa terus meminta pertolongan kepada Allah, menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap. Nah itu dia teman-teman sekalian pesan dari Ustadz Hendra bagaimana agar kita bisa menghadirkan tekad yang kuat di bulan Ramadan ini agar kita lebih maksimal lagi memanfaatkan waktu kita di bulan Ramadan ini. Itu dia teman-teman sekalian pembahasan kita bersama Ustadz Hendra. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton acara ini, yang suka dengan video ini jangan lupa tekan tombol like, yang belum berlangganan jangan lupa tekan tombol subscribe. Saya Wahid Ihwan bersama dengan Ustadz Hendra mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saya bilang sekalian terus berlangganan di Darut Tauhid Official.